Halo semua, salam semua, selamat semua. Sepertinya no viral, no justice itu kurang begitu berefek untuk kasus Vina Cirebon ya. Tapi terlepas dari itu semua, saya mungkin juga termasuk sebagian besar para netizen sangat berduka dengan keputusan Mahkamah Agung ini mengenai PK 7 terpidana ya, dimana beberapa bulan yang lalu sempat viral luar biasa, dimana yang sudah pasti kemungkinan besar PK 7 terpidana ini akan dikabulkan. Tapi faktanya ternyata tidak seperti yang diharapkan, yaitu ditolak. Kita semua patut kecewa, cuman masalahnya kecewa ini saya juga nggak tahu harus ngomong apa. Sepertinya saya harus terdiam dulu. Tapi terlepas dari semua keputusan yang sudah diputuskan, mungkin itu yang terbaik buat MA, ya pun keputusannya tidak baik buat para terpidana yang didukung oleh sebagian besar netizen 62+. Saya tidak bisa merepresentasikan bagaimana mewakili hati saya sendiri, bagaimana rasanya bersedih. Harus seperti apa? Apakah harus diam saja? Atau mungkin kita harus ada cara lain? Bagaimana keputusan itu bisa berubah? Bahkan kemarin saya dengar berita dan saya lihat di berita, pengacara para 7 terpidana ini, para pengacara dan para terpidana itu ada yang pingsan. Tapi terlepas dari itu semua, keputusan sudah diambil, terlepas dari kontroversinya. Tapi itulah fakta. Apakah di sini ada unsur yang tanda kutip bagaimana? Karena netizen itu hanya melihat, mendengar dari pemberitaan.
Jadi alangkah baiknya juga netizen kita untuk bersikap bijaksana juga, melihat, mendengar informasi-informasi yang ada, apakah itu berita bohong atau berita yang sesuai dengan kebenarannya, sesuai faktanya. Kita para netizen harus bisa menyaring itu semua. Tapi saya juga bingung, menurut fakta dan data katanya sudah sesuai. Seharusnya PK itu dikabulkan waktu itu, tapi faktanya mengatakan lain. MA, Mahkamah Agung, sudah memutuskan EK ditolak, begitu toh. Tapi nggak tahulah, untuk menghilangkan kepenatan ini dan kepusingan ini, kita tinggal dulu sebentar biar diam, karena pada dasarnya diam itu adalah emas. Bentar, biar dapat emas. Saya datang lagi. Tapi seperti itulah memang faktanya. Dalam kita bernegara, dalam menegakkan hukum khususnya, ada yang puas, ada yang tidak puas, tapi mungkin juga pasti ada yang netral. Mungkin sesuai itu menurut aturan dan aturan dan aturan dan aturan, begitu kan. Menurut undang-undang, menurut undang-undang, menurut undang-undang, begitu kan. Terlepas dari itu semua, saya juga tidak bisa berkomentar apapun. Untuk kasus Vina Cirebon ini, khususnya untuk para 7 terpidana ini, bisa mendapatkan keadilannya, bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Pasti para pengacaranya pun sudah menyiapkan bagaimana cara untuk ber-PK lagi, atau mungkin ada wacana Pak Prabowo, itu mungkin bisa jadi, karena presiden itu bisa memberi pengampunan gitu. Tapi bagaimana nanti, kita lihat saja nanti bagaimana langkah para pengacara hukumnya. Untuk kasus lainnya, di mana saya juga harus berbicara, tidak banyak diam. Banyak sekali kontroversi juga kasus Gus-Gus. Itulah hebatnya negeri kita, karena memang negeri kita itu kaya raya. Kok nggak pada konteksnya ya? Tapi memang negeri kita kaya raya. Biarpun saya pengangguran, saya tetap merasa kaya raya karena saya tinggal di Indonesia Raya. Jadi harus merasa dan pasti kaya raya. Bukan masalah banyak uangnya, tapi hati yang senang. Nah, begitu ya. Mengenai kasus apa kemarin, Gus Miftah vs tukang es teh Pak Sunhaji, dimana sampai
Pak Gus pun mengundurkan diri. Tapi entah sudah diterima sama Pak Prabowo atau belum, saya juga tidak tahu. Karena saya belum ada informasi dari A1. Siapa tahu nanti dapat wangsit saya. Saya yang dipanggil. Bermimpi pun boleh loh. Menghayal juga nggak masalah ya. Karena fondasi dari semua keinginan yang bisa tercapai itu dari mimpi dan menghayal itu. Dimana dari kasus Gus Miftah dan atau PS Pak Sun Haji tukang es teh itu sepertinya seharusnya sudah selesai ya. Gus pun sudah meminta maaf, bahkan mengundurkan diri dari jabatannya, begitu kan. Dan Pak Sun Haji ini juga sudah mendapatkan apa yang dicita-citakan. Tapi seharusnya Pak Sun Haji ini harus diberikan semacam edukasi untuk orang-orang yang pintar yang sudah mendatangi Pak Sun Haji itu, supaya bisa memanage uangnya dengan baik, supaya tidak kembali ke titik nol gitu kan, katanya. Saya juga tidak tahu, kalaupun saya dapat seperti itu pasti saya akan atur. Ya penanti pun pasti habis juga. Apalagi ya, dari channel-channel yang saya tonton, untuk komentar-komentar yang ada di kolom komentar itu, kebanyakan atau sebagian besarnya banyak yang kecewa begitu. Tapi sekecewanya apapun itu, tetap harus optimis, karena dengan hanya seperti kita ini ngomong terus menerus menjadi satu, siapa tahu omongan-omongan ini bisa didengar oleh penguasa gitu ya. Sepertinya saya akhiri sampai di sini konten ini. Saya juga tidak bisa berkata-kata lagi, dan harus saya tutup video ini dengan salam saya sendiri. Sekian dulu dari Broton. Senang terus, mau tahu, sip, merdeka.